Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini saya bisa sharing kembali dan insya Allah doakan istiqomah tiap hari bisa share materi konseling berbasis Stephen. Saya akan menceritakan pengalaman saya mengkonseling sensing yang bermental negatif ya. Di video sebelumnya sudah sempat saya singgung sedikit, tapi di sini saya akan melakukan pendetailan sehingga mudah-mudahan bisa menginspirasi rekan-rekan semua. Suatu ketika saya mendapat klien suami sensing introvert usia 49 tahun, istrinya thinking extrovert usia 43 tahun. Istrinya mengeluh pada saya, suaminya tidak mau bekerja. Akhirnya kita ketemuan di sebuah kafe dan sebagaimana biasa ya, standar ini ya. Kalau saya mengkonseling seseorang, maka saudaranya, orang tuanya atau keluarganya yang lain tolong jangan ikut nimbrung ya. Maka istrinya saya minta duduk agak jauh di ujung kafe sana, kita ngobrol santai dengan suaminya. Saya jelaskan begini, bapak kan sensing introvert. Sensing itu otaknya menggerak otot pak. Jadi kalau bapak itu bekerja menggerakkan badan bergerak itu pak akan nyaman, akan bahagia, otaknya jadi fresh ya. Perlu dicatat bahwa bapak ini ahli dalam perbaikan mesin sepeda motor ya. Dia jago ngoprek mesin sehingga sering motor-motor settingan dia sering menjuarai berbagai event ya, balapan motor ya, terutama yang di Sentul. Nah, kendalanya hari itu meskipun banyak klien yang meminta dia untuk memperbaiki atau memodifikasi motornya, dia nggak mau gitu ya. Istrinya akan bingung. Akhirnya saya bilang begini, bapak kalau bekerja menggerakkan badan, otot bergerak, otaknya fresh, bapak akan bahagia ya. Otaknya fresh, perasaan bahagia. Saran saya bapak kembali ke dunia perbengkelan. Nggak mau Pak Sofyan. Kenapa Pak? Bosen saya. Saya itu kalau nyetel mesin, kalau balapan di Sentul itu, motor settingan saya itu selalu ya naik podium, seringnya juara satu. Akhirnya bosen saya. Ya ingat kan ya, ketika seseorang disentuh personalitinya, disentuh bakatnya, kok dia menolak, berarti mentalnya negatif. Jangan kita teruskan. Kalau kita menasihati dia dengan gaya sensing ya, menekan dia, menekan bersyarat itu nggak berlaku. Kenapa? Karena mentalnya negatif ya. Personalitinya sudah turun ke mental negatif. Padahal dalam Stephen kita mengkonseling berbasis Stephen itu dari personality kita naikkan jadi mental positif. Nanti akan bisa berkarya dengan baik. Ini negatif, maka kita naikkan ke personality dulu. Saya tidak akan menekan dia lagi untuk membuka bengkel, tapi saya ngajak bicara ke dia, ngobrol di kafe sesuai keinginan dia, sesuai kompetensi dia di dunia permesinannya, saya ikuti aja. Ya sudah ngobrol sekitar 1 jam, 1,5 jam, udah cukup dulu Pak Sofyan, kapan lagi ya? Dia sudah mulai senang sama saya ya. Karena beliau mantan orang jalanan, maka saya juga harus berpenampilan, bersikap kayak orang jalanan. Jadi saya salaman ke dia ketika pulang, saya salaman komando ya, begini, terus begini lagi, kita pisah. Ya, kita perlu mengeklikkan sikap kita, kalimat kita kepada klien, agar klien itu nyaman dengan kita. Nanti insya Allah tanpa kita suruh dia akan kembali ke normal personality. Pertemuan kedua lagi di kafe lagi, janjian. Saya juga tidak menyuruh dia apa-apa. Dia ngobrol, saya ikuti aja. Pak Sofyan mau begini ini. Karena saya maaf, basic saya S1 S2 teknik mesin ya. Saya kalau bicara teori mesin saya sudah ya hafal, meskipun secara praktek ya nggak bisa karena feeling itu tangannya nggak terampil, yang terampil kan ngomongnya gitu ya. Maka terus saya ikuti terus. Selesai kita pisah. Menjelang pertemuan ketiga, saya japri pada istrinya, Bu, Bapak punya koleksi motor apa atau barang yang disukai? Karena sensing itu suka koleksi barang, suka ngumpulkan uang, ya, menabung, kemudian terutama introvert ini ya. Yang kedua adalah dia suka koleksi barang. Ya karena kita sudah berkecimpung di Stephen 10 tahun ya, sebelumnya saya juga konseling otodidak 9 tahun, jadi saya di dunia konseling ya, itu total sudah 19 tahun ya. Besok tahun depan berarti sudah 20 tahun ya. Jadi kita hafal ya. Pak, dia punya Kawasaki Illuminator gitu. Saya juga baru denger ini motor namanya Kawasaki Illuminator. Tahun berapa itu, Bu?
tahun lama Pak, 2001 kursinya masih kayak baru gitu ya. Model kayak Harley itu Pak. Oh ya sudah, saya japri suaminya, Pak, ngobrol ketiga, saya ke rumah Bapak aja. Oh ya Pak, nanti saya jemput di stasiun kereta di dekat saya, nanti kita ngobrol di rumah aja. Oh iya, Bapak punya koleksi motor apa? Kawasaki Illuminator Pak Sofyan. Wah, dia dengan berbinar-binar menceritakan kebagusan, kehebatan dari motor itu, keindahannya juga. Dia siapkan itu, dia cuci, dia lap sampai bersih, dia setting mesinnya, akinya dicas dan seterusnya. Saya datang ke sana langsung di starter itu, ini Pak Sofyan, knalpotnya baunya wangi gitu ya. Ini bahasa-bahasa bengkel ya. Kalau knalpot sebuah motor 4 tak atau mobil 4 tak itu nggak ada bau bensin sama sekali, nggak ada bau pertalit atau pertamak ya. Itu berarti pembakarannya sempurna, mesinnya kondisinya prima. Wah iya Pak, baunya oke nih ya, wangi nih ya, nggak ada bau bensin sama sekali, berarti pembakarannya sempurna Pak ya. Wah, dia menceritakan. Terus setelah puas tiba-tiba istrinya datang, kita di Rontang ngobrol bertiga. Saya juga tidak menyentuh membuka bengkel. Tiba-tiba dia bilang begini, Pak Sofyan, ini kalau saya buka bengkel lagi caranya gimana? Saya nggak punya tempat, saya punya rumah yang agak besar tapi dikontrak orang, selesainya tahun depan. Terus gimana nih, kondisi ekonomi kami juga sekarang kurang bagus. Gampang Pak, Ibu ya, karena istrinya dulu pernah kerja di perusahaan yang cukup bonafit dan dia orang profesional ya, saya yakin dia bisa mengendalikan, memanajemen bengkel soalnya dengan bagus ya. Ibu tolong antum buat flyer, Anda buat flyer, kemudian posting ke teman-teman, insya Allah mudah-mudahan besok langsung dapat order ya. Ibunya ya, karena ibu nanti nggak bisa mendesain flyer ya, minta orang aja lah, bayar berapa, 100 atau berapa itu. Buat flyer malam itu, paginya di share ke teman, langsung jalan bengkelnya. Panggilan aja Pak ya. Kalau kompresor besar suruh bawanya apa? Ya yang pakai yang portable aja, yang kecil lah ya, yang pakai bentuknya kaleng itu kan bisa ada itu. Oh iya Pak, langsung jalan. Nah ini rekan-rekan, kalau rekan-rekan ingin mengikuti jejak saya, bisa mengkonseling berbasis Stevin dengan baik, minimal untuk istri dan anak kita atau pasangan kita dengan anak kita, silahkan ya. Kalau kita mau ngomong ke seseorang itu tes Stevin dulu, ngobrolnya seputar itu, seputar gaya bicara dia. Dia sensing pengen detail, rinci urusan mesin, ya sudah saya layani terus sampai dia puas. Nanti tanpa disuruh dia akan dari mental negatif naik ke personality ya, sehingga dia mau bekerja lagi. Alhamdulillah akhirnya ya saya lihat rumah tangganya juga kian harmonis, ekonomi juga membaik. Sehingga dengan seperti itu, Masya Allah ya, saya berbahagia sekali, bersyukur sekali bisa ketemu dengan Bapak Faroto Muniman, penemu Stevin, dan saya bisa mempraktikkan ilmu ini dengan sangat masif sehingga bisa banyak menolong orang. Demikian inspirasi pagi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.